Oke, selamat sore semuanya. Kami dari Fakultas Manajemen dari kelas Pasar Uang dan Pasar Modal ditugaskan untuk memberikan edukasi bagaimana pasar uang itu, bagaimana pengertian dari pasar uang. Pasar uang itu merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan, biasanya pasar uang ini jangka waktunya kurang lebih dari 1 tahun. Karena dia kurang lebih dari 1 tahun, pasar uang ini merupakan likuiditas primer, yang artinya likuiditas berarti dia mudah untuk dicairkan. Pelaku utama dalam pasar uang ini ada 4, yaitu yang pertama, lembaga-lembaga keuangan, yang misalnya yang pertama itu ada bank, ada dana pensiun, dan perusahaan. Kemudian yang kedua, perusahaan besar, misalnya perusahaan yang sudah go public, yang menerbitkan commercial paper, dan nanti sebentar akan dijelaskan commercial paper itu. Dan yang ketiga, lembaga-lembaga pemerintah, misalnya Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Dan kemudian individu-individu, misalnya rumah tangga membeli sertifikat Bank Indonesia. Dan kemudian saya akan menjelaskan fungsi pasar uang. Nah, fungsi pasar uang ini pada prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan, dan peserta-peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang secara tidak langsung juga sebagai sarana pengendali moneter yang dilakukan oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Pelaksanaan operasi pasar terbuka di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau biasa disebut dengan SBPU. SBI sebagai piranti-piranti operasi pasar terbuka digunakan untuk tujuan kontraksi moneter, yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan SBPU berfungsi sebagai piranti ekspansi moneter, yaitu menambah jumlah uang yang beredar. Dalam sistem perekonomian pasar uang dibutuhkan karena banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara inflows dan outflows. Oleh karena itu, pasar uang ini juga berfungsi untuk menjembatani adanya kesenjangan antara penerimaan dan pengeluaran dana. Bagi para investor, pasar uang terutama untuk mencari keamanan dan likuiditas di samping peluang untuk memperoleh pendapatan bunga. Karakteristik pasar uang ada 5. Yang pertama, menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial. Dan yang kedua, mempertemukan pihak yang memiliki surplus dan dana dengan pihak yang memiliki defisit. Yang ketiga, transaksi dalam pasar uang sebagian bersifat jangka pendek. Yang keempat, pasar uang juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek perusahaan, lembaga keuangan, pemerintah, mulai dari overnight sampai dengan jangka waktu jatuh tempo 1 malam. Dan yang kelima, pada waktu yang sama, pasar uang menyediakan outlet investasi bagi pihak surplus dana jangka pendek yang diperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai. Selanjutnya, debitur, kreditur dalam pasar uang. Di sini menentukan siapa debitur dan siapa kreditur. Dalam pasar uang agak sulit karena kadang perusahaan atau lembaga-lembaga yang sama beroperasi di kedua sisi pasar uang, yaitu dalam waktu yang sama bisa sebagai debitur dan juga
bisa sebagai kreditur. Lembaga-lembaga yang biasanya ikut bermain di dua sisi pasar uang adalah bank-bank besar, lembaga-lembaga keuangan non-bank, lembaga-lembaga pemerintah, bahkan kadang bank-bank sentral dapat menjadi pemasok dana yang agresif di pasar uang dan mengambil posisi sebaliknya pada esok harinya. Ada 7 jenis risiko investasi di pasar uang. Yang pertama ada risiko pasar atau interest rate risk, yaitu risiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga dan tingkat bunga naik mengakibatkan investor mengalami capital loss. Yang kedua, risiko reinvestment, yaitu risiko terhadap penghasilan suatu aset finansial yang harus direinvest dalam aset yang berpendapatan rendah, atau dapat dikatakan bahwa risiko reinvestment adalah risiko yang memaksa investor menempatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit atau surat-surat berharga ke investasi yang berpendapatan rendah akibat turunnya tingkat bunga. Yang ketiga, risiko gagal bayar. Risiko ini terjadi akibat tidak mampunya peminjam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang keempat, risiko inflasi. Pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa-jasa yang akan menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Yang kelima, risiko valuta atau currency or exchange rate risk. Investor internasional dihadapkan pada risiko mata uang, yaitu kerugian yang terjadi akibat adanya perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Yang keenam, risiko politik. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan perundangan yang berakibat turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi atau bahkan akan terjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan. Dan yang terakhir, marketability atau liquidity risk. Risiko dapat terjadi apabila instrumen pasar uang yang dimiliki sulit untuk dijual kembali sebelum jatuh tempo. Sulitnya menjual kembali surat berharga tersebut memberi risiko untuk tidak dapat mencairkan kembali instrumen pasar uang dalam bentuk uang tunai pada saat membutuhkan likuiditas sebelum jatuh tempo. Uang, instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar uang ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada treasury bills, merupakan instrumen hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral di Amerika Serikat atas tunjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Sebagai sarana investasi, instrumen pasar uang ini mempunyai berbagai kelebihan, yang pertama tidak berisiko karena diterbitkan oleh lembaga pemerintah atau bank sentral, dan yang kedua mempunyai pasar sekunder sehingga mudah diperjualbelikan. Yang ketiga, kemungkinan terjadi kerugian apabila investor menjual surat berharga ini untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya adalah sangat kecil. Yang kedua, commercial paper. Commercial paper merupakan promise yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan atau bank untuk mendapatkan dana jangka pendek. Pada umumnya dengan sistem diskonto, namun beberapa di antaranya menggunakan bunga. Penerbitan commercial paper tidak perlu menggunakan penjamin emisi, tetapi beberapa penerbit karena alasan tertentu menggunakan arranger dalam penerbitannya. Yang ketiga ada negotiable certificate of deposit atau sertifikat deposito, merupakan instrumen yang diterbitkan oleh suatu bank atas tunjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu dan tingkat bunga tertentu.
sertifikat deposito oleh bank-bank umum atas dasar diskonto dengan nilai nominal sekurang-kurangnya 1 juta dan jangka waktu 30 hari sampai dengan 1 tahun. Yang keempat ada banker acceptance, merupakan wesel bank yang ditarik oleh seorang eksportir atau importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing yang diberi tanda apabila bank menyetujui wesel tersebut dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber pendanaan jangka pendek. Yang kelima ada bill of exchange atau wesel adalah suatu perintah tertulis tak bersyarat yang ditunjuk oleh seseorang kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang pada saat diperlihatkan atau pada tanggal tertentu kepada penarik atau order atau pembawa. Wesel ini memiliki kaitannya dengan penarikan yang berisikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, ada perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, nama orang yang harus membayar, penetapan hari bayarnya, penetapan tempat di mana membayar harus dilakukan, nama orang atau pihak lain yang ditunjuk untuk dilakukan pembayaran, tanggal dan tempat surat wesel ditarik, tanda tangan orang yang mengeluarkannya atau penarik. Yang keenam ada repurchase agreement. Repo merupakan transaksi jual beli surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang telah dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Yang ketujuh ada sertifikat Bank Indonesia. Pada dasarnya merupakan surat berharga berharga atas unjuk dalam satuan uang rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. SBI sebagai peranti operasi dasar terbuka digunakan untuk mengendalikan moneter melalui lelang harian. Tujuan bank dan lembaga keuangan lainnya membeli SBI adalah sebagai alternatif kelebihan dananya untuk memperoleh pendapatan, dan apabila memerlukan dana maka SBI dapat dijual kepada lembaga lain atau Bank Indonesia. Yang kedelapan ada surat berharga pasar uang atau SPBPU, adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI. SBPU berfungsi sebagai piranti pasar uang dan juga merupakan instrumen pasar terbuka dalam rangka ekspansi moneter oleh Bank Indonesia dengan menetapkan tingkat diskonto SBPU. Ditinjau dari jenis transaksi dan markatnya, SBPU dapat dibagi sebagai berikut. Pertama, surat sanggup atau ASKEP Promise dapat berupa surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank untuk membiayai kegiatan tertentu. Kedua, ada surat wesel dapat berupa surat yang ditarik oleh suatu pihak dan di-ASKEP oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu. Penarik dan atau tertarik adalah nasabah bank. Yang kesembilan ada Call Money. Call Money merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pembangunan pasar uang. Pasar uang antar bank pada dasarnya adalah kegiatan pinjam-meminjam dana antara suatu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek. Demikian hasil edukasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih buat teman-teman yang boleh mengikuti edukasi pada sore hari ini. Terima kasih.